Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah memasuki pembahasan isim mansub. Kita isim mansub membahas isim mansub yang pertama, yaitu maf'ul bih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-maf'ulu bih. Judulnya maf'ul bih. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, babul maf'uli bihi. Bermula ini itu bab pada menyatakan maf'ul bih. Wa huwal ismul mansubul ladzi yaka'u alaihi al-fi'lu. Dan bermula dianya maf'ul bih itu isim al-mansubu yang dinasabkan akan dianya isim alladzi kita naik kepada isim alladzi yaka'u yang jatuh kepadanya isim oleh perbuatan. Jadi maf'ul bih mesti isim, kemudian nasab, isim yang dinasabkan tanda nasab bisa alif, bisa fathah, bisa ya, macam-macam. Isim yang mansub yang dinasabkan, yang isim tersebut jatuh kepadanya oleh perbuatan si fa'il. Contohnya nahu qaulika, bermula demikian itu seperti ucapanmu darabtu Zaidan, aku pukul akan si Zaid. Ini Zaid ini satu isim, tandanya tanwin, mansub, tanda nasabnya fathah, kemudian terjatuh perbuatan si fa'il, yaitu perbuatan aku. Aku pukul akan si Zaid, pukulan aku menimpa si Zaid. Rakibtul farsa, aku kendarai akan kuda. Farsa juga isim, tandanya ada alif lam. Kemudian mansub, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Kemudian dia terjatuh perbuatan si fa'il, yaitu dikendarai. Artinya yang jadi maf'ul dari contoh ini bisa orang, bisa benda, bisa apapun. Wa aqulu, dan aku kata Syekh Abdul Hamid rahimahullah, al-maf'ulu bihi yutlaku indan nahwiyin ala mastajma'a salasata umurin. Bermula maf'ul bih itu yutlaku, digunakan akan dianya kata maf'ul bih indan nahwiyin, di sisi ulama nahu, alama di atas satu kalimat, kalimat istajma'a yang melengkapi ia salah satu umurin akan 3 perkara. Jadi maf'ul bih menurut ulama nahu itu nama terhadap satu kalimat yang memiliki 3 perkara. Artinya satu isim baru bisa disebut maf'ul bih harus ada 3 syaratnya. Al-awwalu ayyakuna isman. Bermula yang pertama itu bahwa ada ianya maf'ul bih itu isim. Jadi kalimat yang kita i'rab sebagai maf'ul bih mesti isim. Karena tadi dalam definisi maf'ul bih adalah isim. Fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan wala harfan. Maka tidak adalah maf'ul bih itu fi'il dan tidak pula huruf. Enggak boleh fi'il kita i'rab sebagai maf'ul bih. Enggak boleh huruf kita i'rab sebagai maf'ul bih. Kecuali dalam kondisi tertentu, seperti kondisi hikayah. Hikayah lafaz. Jadi kalau isim ala sabilil hikayah boleh, sedang membahas tentang fi'il misalkan. Jadi yang dimaksud bukan fi'il itu sendiri, tapi lafadznya. Wasani, dan bermula yang kedua itu ayyakuna mansuban. Itu bahwa adanya maf'ul bih itu mansub. Jadi syarat kalimat yang di'irab sebagai maf'ul bih yang pertama isim, yang kedua harus mansub. Fala yakunul maf'ulu bihi marfu'an wala majruran, maka tidak adalah maf'ul bih itu marfu' dan tidak pula majrur. Jadi maf'ul bih mesti mansub. Satu isim yang mansub. Tanda nasabnya
sesuai dengan tanda-tanda i'rab di belakang. Kalau isim mufrad yang jadi maf'ul bih, tanda nasabnya fathah. Kalau jamak muzakkar yang jadi maf'ul bih, tanda nasabnya ya. Isim tasniyah jadi maf'ul bih, tanda nasabnya ya nanti. Isim yang 5 jadi maf'ul bih, tanda nasabnya alif dan seterusnya. Wasalisu ayyakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a alaih. Bermula syarat yang ketiga itu bahwa adalah perbuatan si fa'il itu sungguh jatuh ianya perbuatan si fa'il alaihi di atasnya maf'ul bih atau atasnya isim. Nah, kemudian syarat yang ketiga, kalimat yang menjadi maf'ul bih atau isim yang menjadi maf'ul bih, dia terkena perbuatan si fa'il. Adalah perbuatan si fa'il itu terjatuh ia kepadanya. Terjatuh perbuatan si fa'il. Darabtu Zaidan, aku pukul akan si Zaid. Pukulan menimpa si Zaid. Timbul pertanyaan, kalau tidak jatuh bagaimana? Contohnya ma darabtu Zaidan, tidak aku pukul akan si Zaid. Kan pukulan tidak jatuh kepada si Zaid. Apakah Zaidan boleh disebut maf'ul bih? Ma darabtu Zaidan, tidak aku pukul akan si Zaid. Makanya beliau ini melanjutkan penjelasan. Adalah perbuatan si fa'il itu sungguh jatuh ia kepadanya maf'ul bih. Wal muradu biwuqu'ihi alaihi ta'alluquhu bihi. Bermula yang dimaksud dengan jatuhnya perbuatan si fa'il kepadanya si maf'ul bih, ta'alluquhu itu terhubungnya perbuatan si fa'il dengannya maf'ul bih. Nah, jadi yang dimaksud dengan jatuh perbuatan si fa'il kepada si maf'ul itu terikat. Antara si fa'il dan si maf'ul itu ada ikatan, baik ikatan iya atau ikatan tidak, baik ikatan sebut atau ikatan nafi. Nah ini, sawaun akan dzalika ala jihati subut. Bermula bersamaan itu bahwa adalah demikian ikatan. Jadi dzalika ini kembali ke ta'alluq. Bermula bersamaan itu bahwa adalah demikian ikatan antara fa'il dan maf'ul bih ala jihati subut, itu sabit di atas jalan sebut positif. Contoh fahimtu darsa, aku memahami akan pelajaran. Jadi ad-darsa di sini maf'ul bih. Ad-darsa isim. Kemudian dia mansub. Kemudian dia terikat dengan paham. Paham aku paham akan pelajaran. Amkana ala jihatin nafi, atau bahwa ada ianya hubungan si fa'il dan maf'ul bih ala jihatin nafi, di atas jalan nafi. Yang penting ada hubungan, baik hubungan ya atau tidak, itu bisa disebut sebagai maf'ul bih. Contoh lam afhamid darsa, belum aku memahami akan pelajaran. Jadi pemahaman tidak jatuh kepada pelajaran, tapi ada hubungannya, hubungan tidak. Aku belum paham akan pelajaran. Jadi tetap ad-darsa maf'ul. Lam huruf jazam fi'il mudhari', afham fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam sukun yang ditakdirkan di atas kasrah karena berbimbang tempat dengan harakat takhallus, melepaskan dari bertemu dua yang sukun. Tapi dalam fa'il takdirnya ana, ad-darsa maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Nah. Jadi kesimpulannya maf'ul bih satu isim yang mansub yang terjatuh perbuatan si fa'il kepadanya, baik terjatuh lewat jalan sebut positif atau lewat jalan nafi. Kita lanjutkan anwa'ul maf'uli bihi. Bermula ini itu macam-macam maf'ul bih. Jadi maf'ul bih juga ada macam-macamnya. Qala berkata ianya musannif rahimahullahu taala, wahwa kismani, dan dianya maf'ul bih itu dua macam. Yang mana dua macam? Dhahirun wa mudmarun. Nah, dhahirun kita badal kepada kismani, maf'ul dhahir dan maf'ul mudmar. Fadhahiru ma taqaddama dzikruh, maka bermula maf'ul dhahir itu ma yang dahululah oleh sebutnya. Maf'ul dhahir yaitu yang contoh di atas, yang jadi maf'ul bukan isim dhamir, itu namanya maf'ul dhahir. Nah, kalau maf'ul mudmar yang jadi maf'ul isim dhamir nanti. Wal mudmaru kismani, dan bermula maf'ul yang mudmar itu dua macam. Isim dhamir yang menjadi maf'ul ada dua macam. Muttasilun wa munfasilun. Yang mana dua macam? Muttasil dan munfasil. Ada dhamir muttasil yang jadi maf'ul, ada juga dhamir munfasil. Fal muttasilu isna asyara, maka bermula dhamir muttasil, atau fal muttasilu maka bermula maf'ul yang muttasil itu 12. Ada 12 dhamir yang jadi
maf'ul muttasil. Wahya dan dianya 12 itu darabani, darabana, darabaka, darabaki, darabakuma, darabakum, darabakunna, darabahu, darabaha, darabahuma, darabahum, darabahunna. Jadi darabani. Jadi darabani. Daraba fi'il madhi mabni di atas fathah. Jadi nanti dhamir dalamnya fa'il, takdirnya huwa daraba, memukul ianya seseorang. Nun wikayah. Arti nun wikayah nun yang diletakkan pada fi'il ketika fi'il bersambung dengan ya. Untuk menjaga supaya akhir fi'il jangan kasrah. Karena kalau nggak ada nun kita mesti baca darabi karena ya munasabat dengan kasrah. Makanya ditaruh nun, wajib nunnya. Daraba fi'il madhi mabni di atas fathah dhamir dalam fa'il, takdirnya huwa, nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul. Ini namanya maf'ul muttasil. Darabani, memukul ia akan aku. Darabana, memukul ia akan kami. Sama, daraba fi'il madhi mabni di atas fathah dhamir dalam fa'il, takdirnya huwa. Nun dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Darabana. Tapi kalau kita baca darabna banyak sukun, nun ini bukan maf'ul bih, tapi nun fa'il. Darabtu, darabna. Jadi di sini kita baca darabana, baru nanya maf'ul. Darabaka, darabaki. Jadi kaf ini dhamir maf'ul, kaf nanti kita i'rab di contoh. Darabakuma, darabakum, darabakunna, darabahu, darabaha, darabahuma, darabahunna, darabahum, darabahunna. Wal munfasilu isna asyarah. Dan bermula maf'ul yang munfasil itu ada wal munfasilu, dan bermula maf'ul dhamir munfasil isna asyara itu ada 12. Wahya dianya 12 itu iyaya, iyana, iyaka, iyakuma, iyakum, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Jadi ini namanya dhamir munfasil. Jadi dimanapun ketemu iyahu, iyana, iyaka, iyaki, enggak dimanapun sih. Jadi iyaya, iyana ini disebut munfasil. Kenapa munfasil? Karena dia terpisah, artinya bisa berada di awal fi'il, bisa berada sesudah fi'il. Kalau tadi darabani, na, kaki itu muttasil. Kenapa? Karena dia selalu berada di ujung fi'il. Enggak boleh kita balik. Enggak boleh ka daraba, enggak boleh. Ki daraba, enggak boleh. Tapi kalau iyaya boleh. Iyaya daraba atau daraba iyaya boleh. Itu maksudnya munfasil, bisa dipisah-pisah. Kita baca syarahnya. Wa aqulu, dan aku berkata, yang kasimul maf'ulu bihi ila qismaini. Terbagilah oleh maf'ul bih kepada dua macam. Al-awwalud dhahiru wasani al-mudmaru. Bermula yang pertama, maf'ul yang pertama itu dhahir, bermula yang kedua itu mudmar. Ya, maf'ul ada dua, ada dhahir, ada mudmar. Jadi maf'ul dhahir yang jadi maf'ul bukan isim dhamir. Bukan isim dhamir, isim apapun, isim isyarah, isim mausul, isim apapun yang jadi maf'ul, yang penting bukan isim dhamir, masuk golongan maf'ul dhahir. Waqad arafta anna adh-dhahira ma yadullu ala ma'nahu biduni ihtiyajin ila karinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Dan sungguh engkau telah tahu bahwa sungguh dhahir itu ma, yang menunjukkan dianya ma kepada maknanya ma dengan tanpa butuh kepada tanda takallim atau tanda khitab atau tanda ghaib. Jadi kalimat yang untuk menunjukkan kepada maknanya butuh kepada tanda takallim seperti ana, nahnu, itu namanya dhamir. Atau khitab, anta, antuma, atau ghaib, huwa, humahum. Jadi isim dhahir yaitu isim-isim yang menunjukkan kepada maknanya tanpa perlu kepada karinah. Isim apa aja? Apa isim alam, apa isim dom, isim isyarah, apa isim mausul, dan seterusnya. Jadi mudahnya maf'ul dhahir yaitu kalimat yang jadi maf'ul bukan isim dhamir. Udah gitu. Wa annal mudmara ma la yadullu ala ma'nahu illa bi karinatin min hadhil qarainis salas. Dan bahwa sungguh dhamir, bahwa sungguh mudmar itu ma yang tidak menunjukkan ya kepada maknanya ma kecuali dengan satu tanda dari ini tanda-tanda yang tiga. Jadi kalau dhamir itu kalimat yang menunjuki kepada maknanya harus ada tanda salah satu dari tiga tanda. Ada kala mutakalim, ana, nahnu, ada kala khitab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ada kala ghaib, huwa, humahum, hiya, huma, hunna.
Famisalud dhahiri daraba Muhammadun Bakran. Maka bermula contoh dhahir. Maksudnya contoh maf'ul dhahir. Itu daraba Muhammadun Bakran. Memukul oleh si Muhammad akan si Bakar. Daraba fi'il madhi mabni di atas fathah. Muhammadun fa'ilnya marfu tanda rafa' dhammah. Bakran maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Jadi Bakran maf'ul dhahir. Nah, dia isim alam. Nah, tadi definisi di atas maf'ul satu isim, Bakran isim, mansub Bakran mansub tanda nasab fathah. Kemudian terjatuh perbuatan si Muhammad si fa'il. Yadribu Khalidun Amran, akan memukul oleh si Khalid akan si Amran. Sama aja. Nah, ini maf'ul dhahir karena bukan isim dhamir. Yadribu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena tajarrud, terbebas dari amil nasib amil jazim, tanda rafa'nya dhammah. Khalidun fa'il yadribu marfu' tanda rafa' dhammah. Amran maf'ul yadribu mansub tanda nasab fathah. Qatafa Ismailu zahratan, telah memetik oleh si Ismail akan bunga. Jadi zahratan maf'ul dhahir. Qatafa fi'il madhi mabni di atas fathah. Ismailu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Kenapa Ismailu enggak ada tanwin? Karena Ismailu isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Alamiyah dan ajamiyah. Zahratan maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Yaktafu Ismailu zahratan, sedang memetik oleh si Ismail akan bunga. Jadi yaktafu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena terbebas dari amil nasib amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. Ismailu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Kenapa enggak ada tanwin Ismailu? Karena ghairu munsharif. Alasannya alamiyah dan ajamiyah. Zahratan maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Nah. Wayang kasimul mudmarul mansubu ila kismaini, dan terbagilah oleh mudmar yang dinasabkan dan terbagilah oleh mudmar yang mansub kepada dua macam. Maksud mudmar mansub, maf'ul isim dhamir. Kemudian dia mudmar yang mansub. Isim dhamir yang dinasabkan sebagai maf'ul terbagi dua. Al-awwalul muttasilu wasanil munfasilu. Bermula yang pertama itu muttasil, dhamir muttasil. Dan bermula yang kedua itu dhamir munfasil. Jadi yang jadi maf'ul ada kala dhamir muttasil, ada kala dhamir munfasil. Kita lihat satu-satu. Amal muttasilu fahuwa ma la yubtada'u bihil kalamu wa la yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyari. Adapun bermula yang muttasil itu niscaya maka dianya muttasil itu ma yang tidak dimulaikan orang dengan nyama akan kalam, akan pembicaraan. Wala yasihu, dan tidak salah oleh jatuhnya ma ba'da illa, sesudah illa, fil ikhtiyari, pada kondisi normal. Jadi lawan ikhtiar di sini darurat syair. Kita mau buat pantun, kan pantun beda dia. Yang penting ujungnya sama. Jadi yang dimaksud dengan dhamir muttasil yaitu dhamir-dhamir yang tidak bisa dimulai dengannya dhamir akan pembicaraan. Gak bisa kita mulai pembicaraan dengan dhamir tersebut. Seperti tu yang ada pada darabtu. Darabtu aku pukul. Atau darabani lah contohnya. Memukul ia akan aku. Jadi kunya itu, ianya itu nggak bisa di awal, nggak bisa kita balik. Iya daraba, nggak bisa. Ya itu maksudnya dhamir muttasil, dhamir-dhamir yang tidak bisa dimulai dengannya akan pembicaraan. Dan tidak salah oleh jatuhnya ma sesudah illa. Nggak bisa dia sesudah illa. Daraba illani, kan nggak boleh. Daraba illani, enggak boleh. Wa ammal munfasilu fahuwa ma yubtada'u bihil kalamu wa yasihu qu'uhu ba'da illa fil ikhtiyari. Adapun bermula dhamir munfasil itu niscaya maka dianya munfasil itu ma yang dimulaikan orang dengan ma akan pembicaraan dan salah oleh jatuhnya ma sesudah illa fil ikhtiyari, pada kondisi normal. Nah, kalau dhamir munfasil, dhamir yang boleh dimulai pembicaraan dan boleh berada sesudah illa. Contoh misalkan iyyaka na'budu, iyyaka maf'ul boleh didahulukan. Na'budu iyyaka na'budu bisa dibolak-balik. Bisa juga berada sesudah illa. Nah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walil muttasili isna asyara lafdan, dan sabit bagi muttasil dhamir muttasil yang jadi maf'ul itu 12 apa ya 12 lafaz.
Ada 12 lafadz dhamir muttasil yang jadi maf'ul. Kenapa 12 enggak 14? Bukankah dhamir semuanya 14? Ya karena ada dua yang sama, jadi dihitung satu. Antuma 2 kali dihitung satu. Huma 2 kali dihitung satu. Makanya jadi 12. Al-awwalu al-ya'u. Bermula yang pertama itu ya. Ya mutakallim. Bermakna aku. Wahya lil mutakallimil wahid. Dianya ya itu lil mutakallimil wahid. Bagi orang yang berbicara yang sendiri. Saya, ana. Wa yajibu ayufsala bainaha wa bainal fi'li binunin tusamma nunal wiqayah. Dan wajiblah bahwa dipisahkan antaranya ya dan di antara fi'il dengan nun tusamma yang dinamakan akan dianya nun akan nunal wiqayah, nun wiqayah. Seperti di awal tadi, bila ya mutakallim ini kita sambung dengan fi'il, dia harus dipisahkan oleh satu nun yang disebut dengan nun wiqayah. Ini maksud dari wajiblah bahwa dipisahkan antaranya ya dan antara fi'il dengan satu nun. Itu sama yang dinamakan akan dianya nun, nunal wiqayah, nun wiqayah. Contoh nahu, ata'ani Muhammadun. Taat kepadaku oleh Muhammad. Jadi ni di sini, ni nunna nun wiqayah. Ata'a fi'il madhi, mabni di atas fathah. Nun wiqayah. Ya dhamir muttasil. Nah, karena ya ini dhamir muttasil, dhamir mutakallim tadi, kalau bersambung dengan fi'il harus ada nunnya. Ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul ata'a. Muhammadun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Taat akan aku, mentaati akan aku oleh si Muhammad. Yuti'uni Bakrun. Taat kepadaku, mentaati akan aku oleh si Bakar sama. Yuti'u fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Nun wiqayah. Ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Bakrun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Ati'ni ya Bakru. Taat olehmu kepadaku wahai Bakar. Tetap walaupun fi'il amar kalau bersambung dengan ya pakai nun. Ati' fi'il amar mabni di atas sukun. Dalam fa'il takdirnya anta, nun wiqayah. Ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Ya huruf nida, Bakru munada mufrad alam mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Wasanina bermula yang kedua dari 12 itu na. Na dhamir mutakallim nahnu. Wa huwa lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu au ma'ahu ghairuh. Wa huwa dan bermula dianya na itu bagi mutakallim, bagi orang yang berbicara, al mu'azzimi lagi yang membesarkan ia nafsahu akan dirinya. Jadi na itu artinya nahnu kami. Bisa digunakan untuk satu orang yang berbicara tapi dia sedang membesarkan dirinya, kami. Dia bilang kami padahal dia sendiri. Ketika seseorang berbicara sendiri menggunakan nahnu atau na tadi, itu disebut si mutakallim mu'azzim nafsah. Seorang yang berbicara yang membesarkan dia akan dirinya. Atau lil mutakallim ma'ahu ghairuh. Bagi si mutakallim yang bersamanya si mutakallim itu lainnya si mutakallim. Kita berbicara bareng-bareng. Ada beberapa orang, nahnu kami. Na kami. Nah. Contohnya ata'ana abnauna, taat kepada kami oleh anak-anak kami. Jadi ata'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Na di sini nih. Na di sini dhamir muttasil. Muttasil. Mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Abna'u fa'il marfu' tanda rafa' dhammah mudhaf abna'u. Na dhamir muttasil lagi mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah, ata'ana. Muttasil kenapa? Karena nggak bisa kita robah. Na ata'a kan nggak boleh dibalik. Nah, makanya disebut muttasil. Wasalisu al-kaful maftuhatu. Bermula yang ketiga itu kaf yang difathahkan akan dianya kaf. Wahya dianya kaf itu lil mukhatabil mufradil mudzakkari bagi mukhatab mufrad muzakkar. Mukhatab orang yang sedang kita tujukan pembicaraan kepadanya, mukhatab. Mufrad satu orang, muzakkar laki-laki, anta. Contohnya ata'aka abnuka, taat kepadamu oleh anak laki-lakimu. Jadi ka ini seperti anta kalau munfasilnya. Ata'a fi'il madhi mabni di atas fathah, kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab. Kenapa kita sebut pada mahal nasab? Karena maf'ul. Makanya kaf disebut dhamir mansub. Atau i'rab singkatnya ata'a fi'il madhi mabni di atas fathah, kaf dhamir mansub mabni di atas fathah maf'ul. Udah.
Dhamir mansub mabni di atas fathah pada mahal nasab. Ibnu fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ibnu kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah, di sini pada mahal jar karena jadi mudhaf ilaih. Warabi'u al-kaful maksuratu, bermula yang keempat itu kaf yang dikasrahkan akan dianya kaf. Wahia dianya kaf maksurah itu lil mukhatabatil mufradatil muannasah, bagi mukhatabah mufrad muannas. Bagi seorang yang kita khitab kemudian perempuan, anti lah. Contoh ata'aki bunuki, taat kepadamu oleh putrimu, oleh anak. Ata'aki, taat kepadamu oleh anak laki-laki, oleh anak laki-lakimu, ibunuki. Putra, ata'aki bunuki, taat kepadamu oleh putramu. Wal khamisu al-kaful muttasilu bihal mim wal alif, bermula yang kelima itu kaf yang bersambung dengannya kaf oleh mim dan oleh alif. Jadi al-mimu fa'il muttasil. Wal khamisul kaful muttasilu. Bermula yang kelima itu kaf yang bersambung dengannya kaf oleh apa bersambung? Oleh mim dan oleh alif. Wahya dianya kaf yang bersambung dengan mim dan alif lil musannal mukhatabi mutlakan. Bagi tasniyah yang mukhatab hal keadaan tasniyah mukhatab mutlak. Arti mutlak bisa mudzakkar bisa muannas. Contoh ata'akuma, telah patuh ia akan kamu berdua. Jadi kamu di sini kuma bisa dua orang laki-laki, bisa dua orang perempuan. Cara membedakannya kita lihat siyak kalam nanti, depan belakang atau fakta dari pembicaraan. Nah, misalkan Zaidani atau akuma. Apa enggak boleh Zaidani? Atau akuma. Zaidun atau akuma, bermula si Zaid itu taat ya sidid akan kamu berdua, wahai dua orang laki-laki, atau akan kamu berdua wahai dua orang perempuan. Wasadisu al-kaful muttasilu biha al-mimu wahdaha, bermula yang keenam itu kaf yang bersambung dengannya kaf oleh mim wahdaha sendirinya mim. Kaf bersambung dengan mim. Mim sukun. Wahya dianya kaf yang bersambung dengan mim li jama'ati dzukuril mukhatabin, bagi jamak mudzakkar mukhatab. Jamak mudzakkar mukhatab. Bagi satu jamaah banyak laki-laki yang dikhitabkan. Contoh ata'akum, taat ia kepada kamu sekalian. Jadi apakah yang menjadi dhamir di sini kaf bersama mim atau kaf doang mim tanda jamak? Tentunya ada khilaf di sini. Yang biasa kita i'rab atau fi'il madhi mabni di atas fathah, tugasnya merafa'kan fa'il, dan dalam fa'il takdirnya huwa. Ini kaf dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul bih mim tanda jamak. Wasabi'u al-kaful muttasilu bihan nunul musyaddadah, bermula yang ketujuh itu kaf yang bersambung dengannya kaf oleh nun yang ditasdidkan akan dianya nun. Wahya dianya kaf yang bersambung dengan nun bertasdid li jama'atil inas, bagi jamak muannas mukhatabah, perempuan yang dikhitabkan. Nahu contohnya atau akunna, taat ianya seseorang, kunna akan kamu sekalian hai perempuan. Wasaminu al-haul madmumatu, bermula yang kedelapan itu ha yang didommahkan akan dianya ha. Wahya dianya ha madmumah itu sabit lil ghaibil mufradil mudzakkari, bagi ghaib mufrad muzakkar. Bagi gaib mufrad mudzakkar. Contohnya ata'ahu, taat ianya seseorang akannya seseorang. Jadi hu ini dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Wattasi'ul haul muttasilu bihal alif, bermula yang kesembilan itu ha yang bersambung dengannya ha oleh alif. Wahya dianya ha yang bersambung dengannya oleh alif itu lil ghaibatil mufradatil muannasah, bagi gaib mufrad muannas. Untuk perempuan, seorang perempuan. Nahu ata'aha, patuh ia akannya seorang perempuan. Wal ashiru al-haul muttasilu bihal mim wal alif, bermula yang ke-10 itu ha yang bersambung dengannya ha oleh mim dan alif. Wahya dianya ha yang bersambung dengan mim dan alif lil musannal ghaib, bagi tasniyah ghaib, hal keadaan tasniyah ghaib itu mutlak, bisa laki-laki bisa perempuan. Contoh ata'ahuma, taat ia akan kamu berdua, jadi huma bisa dua laki-laki bisa dua perempuan. Wal hadi asyara al-haul muttasilu bihal mim wahdaha, bermula yang ke-11 itu ha yang bersambung dengannya ha oleh mim sendirinya mim. Jadi hum jamak mudzakkar.
Wahia li jama'ati dzukuril ghaibin. Dianya ha yang bersambung dengannya oleh mim saja itu sabit bagi jamaah zakar gaib. Jamak muzakkar gaib. Contoh ata'ahum, taat ia akan mereka. Wasani asyara dan bermula yang ke-12 itu al-haul muttasilu bihan nunul musyaddadah. Ha yang bersambung dengannya ha oleh nun yang ditasydidkan akan dianya nun. Hunna jamak muannas. Wahia dianya ha yang bersambung dengannya oleh nun musyaddadah li jama'atil inasil ghaibah bagi jamak muannas yang gaib. Nahu ata'ahunna, taat ia akan mereka perempuan. Jadi i'rabnya macam ata'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa. Hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mal nasab maf'ul bih. Na tasydid ini tanda jamak muannas. Boleh begitu. Walil munfasili isna asyara lafdan aidan, dan sabit bagi munfasil dan sabit bagi dhamir munfasil itu 12 12 lafad pula. Dhamir munfasil juga 12 sama seperti muttasil. Wahia dianya 12 itu iya. Murdafatan bil ya'i lil mutakallimi wahdah. Bermula dianya 12 itu iya. Murdafah yang ditambahkan dengan ya lil mutakallim wahdah, bagi mutakallim wahdah. Jadi iya ini kemudian ditambah ya. Iya ya. Murdafah ditambahkan. Bermula dianya 12 itu iya. Murdafah yang ditambahkan dengan ya. Iya tambah ya, iya ya. Penggunaannya lil mutakallim wahdah. Untuk mutakallim wahdah, seorang yang berbicara, seperti ya di atas darabani, atau seperti ana artinya mutakallim wahdah. Au na kita tambah kepada, kita ataf kepada ya. Dan bermula dianya 12 itu iya yang ditambahkan dengan na. Iya na. Jadi iya kalau tambah ya mutakallim wahdah, kalau kita tambah na lil muadzimi nafsah, bagi muadzim nafsah, orang yang membesarkan ya akan dirinya. Au ma'a ghairihi, atau bersama lainnya. Seperti di atas. Au bil kafi maftuhatan lil mukhatabil mufradil muzakkari. Bil kafi kita ataf kepada bil ya ini sama semuanya. Dan dianya 12 itu iya murdafatan yang ditambahkan dengan kaf. Hal keadaan kaf yang difathahkan iyaka jadinya lil mukhatab mufrad muzakkar, bagi mukhatab mufrad muzakkar. Jadi kesimpulannya begini. Iya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma dan seterusnya yang menjadi dhamir iya doang. Iya doang. Kemudian adapun huruf-huruf sesudahnya iya ya untuk menunjukkan kepada mutakallim, iya na untuk menunjukkan kepada muadzim nafsi, iya ka untuk menunjukkan kepada khitab, iya hu untuk menunjukkan kepada ghaib dan seterusnya. Jadi yang menjadi dhamir iya doang. Au bil kafi maksuratan, atau iya yang ditambahkan dengan kaf yang dikasrahkan, dengan kaf hal keadaan kaf maksuratan yang dikasrahkan lil mukhatabatil mufradatil muannasah, untuk mukhatabah mufrad muannasah. Wala takhfi alaika ma'rifatul baqi, dan tidak tersembunyilah kepadamu oleh mengenal sisanya. Jadi beliau juga tidak menyebutkan semuanya. Dianggap kita sudah paham. Sudah sering kita hafal. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Jadi yang menjadi dhamir munfasil yaitu iya doang. Adapun huruf-huruf sesudahnya itu huruf khitab. Ini ada. Wasahihu anna dhamira huwa iya. Bermula pendapat yang sahih itu bahwa sungguh dhamir huwa dianya dhamir itu iya. Jadi yang jadi dhamir iya doang. Wa anna ma ba'dahu lawahiqun tadullu ala takallumi awil khitabi awil ghaibah. Dan bahwa sungguh ma sesudahnya iya. Lawahiq itu tambahan tadullu yang menunjukkan ianya tambahan ala takallum kepada si mutakallim yang berbicara, awil khitabi atau menunjukkan kepada khitab, awil ghaibah atau menunjukkan kepada ghaib. Nah, jadi nanti ketika kita i'rab iya yang menjadi dhamir. Adapun huruf-huruf sesudahnya huruf tambahan untuk menunjukkan kepada si mutakallim yaitu iya dan na, iya ya, iyana. Untuk menunjukkan kepada khitab kaki kuma, kuma kum, ki kuma kunna. Ghaib hu huma hum.
Taqulu contoh. Iyaya ata'at talamidu, akan aku telah taatlah oleh murid-murid. Jadi kita i'rab iya dhamir munfasil. Mabni di atas sukun. Pada hal nasab maf'ul muqaddam. Iya huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Nah, dari ya ini kita paham iya ya bermakna ana. At-ta'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Talamidu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Ma ata'at talamidu illa iyaya. Tidak taatlah oleh murid-murid kecuali kepadaku. Ma manafi ata'a fi'il madhi mabni di atas fathah, talamidu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Illa huruf istisna, iya dhamir munfasil. Mabni di atas sukun. Pada mahal nasab maf'ul ata'a, tidak taat oleh murid kecuali akan aku. Ya huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebahagian darinya contoh itu firman Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Iya dhamir munfasil mabni di atas sukun. Pada mahal nasab maf'ul muqaddam bagi na'budu. Kaf huruf yang menunjukkan kepada khitab. Na'budu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Dhamir dalam fa'il wajib takdirnya nahnu. Iyyaka nasta'in juga sama. Wa qauluhu subhanah, dan sebahagian darinya contoh itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Memerintahkan ianya Allah akan bahwa tidaklah engkau sembah kecuali akan Dianya Allah. Amara fi'il madhi mabni di atas fathah. Dalam fa'il takdirnya huwa. Allah ini dasarnya an dan la. An huruf nasab. La nafi. Ta'budu fi'il mudhari' mansub dengan an. Tanda nasab buang nun karena af'alul khamsah. Waw dhamir jama' mabni di atas sukun pada ma'rafa' fa'il. Memerintahkan ya Allah akan bahwa tidaklah engkau sembah. Jadi jumlah Allah ta'budu ta'wil masdar pada mahal nasab maf'ul amara. Illa huruf istisna. Iya dhamir munfasil mabni di atas sukun pada mahal nasab mansub sebagai mustasna. Hu huruf yang menunjukkan kepada gaib. Nah, begitu i'rabnya. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulannya, maf'ul satu isim yang mansub yang terjatuh kepadanya perbuatan si fa'il. Kemudian maf'ul bih terbagi dua, ada maf'ul bih zahir, ada maf'ul bih mudmar. Maf'ul bih zahir yaitu yang jadi maf'ul bih bukan isim dhamir. Maf'ul bih dhamir terbagi dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil enggak boleh berada di awal kalam, selalu di ujung kalam, bersambung. Nah, ada 12 dia. Tinggal kita sambung dengan fi'il, darabani, darabana, darabaka, darabakuma, darabakum dan seterusnya. Kemudian dhamir munfasil yang jadi maf'ul ada 12 yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Pendapat saya menyatakan yang jadi dhamir iya doang. Adapun huruf-huruf sesudahnya huruf yang menunjukkan kepada takalim, kepada khitab dan kepada gaib. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.